Shalom saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Hosana Podcast pada hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pemirsa di rumah. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya beliau tidak asing buat kita semua. Beliau dipakai Tuhan dengan heran dan ajaib. Dan untuk mempersingkat waktu, mari saya perkenalkan hambanya Ibu Ruth Julia. Selamat sore. Sore, shalom Bu, apa Shalom, kabar? baik-baik, puji Tuhan. Waduh, ini senang sekali nih saya bisa kedatangan Ibu di gereja di tempat ini. Iya, sama Pak, saya juga senang nih. Pertama kali ngelihat ke GBI Hosana ya. Iya, pertama kali kemarin. Iya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ke Jakarta mampir. Oke, siap. Iya Bu, kita langsung aja ngobrol. Ini kan ngobrol santai, ya. Jadi mungkin yang pertama yang mungkin banyak orang ingin ketahui, yang mau dengar dari Ibu, gimana sih Ibu ceritanya gitu ya. Latar belakang Ibu bisa menerima Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apakah dari sejak kecil atau memang seperti apa itu? Bisa cerita Bu. Oke, sebetulnya banyak juga yang punya kisah-kisah mirip ya. Pada dasarnya saya percaya yang ketemu Tuhan itu rata-rata adalah sampah-sampah. Orang-orang yang punya background yang berantakan, pasti saya juga. Jadi saya bukan dari keluarga Kristen sih Pak. Jadi keluarga saya penganut kepercayaan lain. Dan bagi keluarga saya figur tentang Tuhan itu bukan sebuah figur yang kental. Jadi kami bukan keluarga yang beragama. Perkenalan saya dengan Tuhan Yesus, sebetulnya nama Tuhan Yesus sudah pernah saya tahu karena saya di sekolah Katolik ya. Jadi di sekolah kalau di sekolah Katolik itu kan selalu beberapa waktu tertentu mesti anak-anak itu diajak untuk ikut misa. Tetapi secara pribadi perjumpaan saya dengan Tuhan itu boleh dibilang cukup heboh. Karena pada waktu itu saya dalam situasi sedang bunuh diri. Oh ya? Iya. Jadi saya sedang bunuh diri. Jadi saya punya background keluarga itu berantakan. Orang tua saya bercerai. Dan pada saat itu karena tekanan keluarga, di mana keadaan ekonomi kami juga hancur. Kok pas juga pada waktu itu saya tuh baru putus pacar tuh ceritanya. Jadi saya ini merasa saya tuh orang yang nasibnya paling malang seluruh dunia. Sudah dapat pacar aja susah. Dapat satu, diputus lagi. Jadi saya merasakan ya namanya masih remaja, nggak berpikir panjang. Saya merasakan hidup saya ini percuma ya. Nggak ada yang cinta sama saya. Saya berharap sih dengan pacaran itu menemukan orang yang cinta, gitu pelarian ya. Tapi ternyata ya nggak mendapatkan di situ. Saya melihat orang tua saya, keluarga kami berantakan. Akhirnya saya nggak kuat. Saya pikir buat apa saya hidup di dunia ini. Saya masuk ke kamar, saya melakukan tindakan yang paling tragis. Saya bersyukur tapi, jadi saya bunuh diri, saya berusaha untuk memotong urat nadi saya. Jadi pada waktu itu ya. Sampai sebegitu? Sampai sebegitu stresnya. Jadi saya pikir gak ada tujuan lagi saya hidup di dunia ini. Jadi saya bunuh diri itu betul-betul saya sudah potong urat nadi saya. Betul-betul darah sudah mengucur keluar. Dan disitulah pertama kali ketika sudah kepotong nih darah sudah keluar. Ada sebuah suara yang audible muncul di kamar saya. Jadi perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus boleh dibilang cukup supranatural. Dan itu pertama kali saya mendengar suara secara jelas. Dan satu sekalinya itu cuman itu doang. Jadi sampai hari ini udah gak pernah lagi dengar suara yang begitu jelas seperti audible. Jadi itu satu kali aja itu. Apa suara bicara apa itu? Suara figur seorang laki-laki yang saya percaya bukan dari orang rumah. Karena saya cuma tinggal dengan seorang oma. Cuman dengan oma saya. Suaranya cuman bilang begini. Anakku jangan melakukan itu. Aku mengasihimu. Wow. Saya
otomatis kaget, ketakutan gitu karena saya pikir siapa gitu kan. Dan suara itu menjelaskan begini, akulah Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Oh ya? Ya, jadi suara itu menjelaskan identitas. Dan terus Tuhan ngomong, jangan lakukan itu nak, aku mengasihi kamu. Luar biasa. Jadi sekonyong-konyong darah itu langsung berhenti mengalirnya itu. Kemudian sekonyong-konyong saya cuma nangis, saya nggak ingat berapa lama, pokoknya saya menangis di situ. Pertama kali saya merasakan dipeluk sama Tuhan. Saya nggak pernah baca Alkitab dan saya nggak pernah tahu bagaimana cara membuka Alkitab. Tapi saya ingat di rumah di mana saya tinggal, saya pernah ingat om saya sebelum dia menikah, dia tinggal di rumah itu pernah punya Alkitab. Seperti ada suara, nggak audible lagi. Habis saya nangis, seperti ada suara, ambil Alkitab. Saya cari Alkitab, saya temukan di tengah tumpukan barang yang berdebu. Tuhan bilang, buka Alkitab. Nah saya kan bingung buka apa. Ya asal buka aja. Nah saya percaya itu Tuhan. Di situ pada waktu saya buka, saya melihat Mazmur 27. Persis bunyinya ayatnya begini, sekalipun ayahmu dan ibu menolak engkau, namun aku menyambut engkau. Wah. Jadi saya tahu betul itu Tuhan Yesus. Nah itu perjumpaan saya Pak. Makanya saya bukan dari diinjilin orang, bukan dari diperkenalkan sama orang, diajak-ajak ke gereja, enggak. Tapi saya ngalamin secara pribadi sendiri. Luar biasa. Itu. Saya kira itu satu pengalaman yang gak akan terlupakan. Dan, pasti. Iya, dan pengalaman seperti itu bisa dengar audible suara Tuhan itu sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Luar biasa. Ya satu sisi bersyukur, tapi cuman sekali itu aja. Setelah itu gak pernah lagi. Tapi sejak peristiwa itu sudah tuh ya, artinya betul-betul Tuhan pimpin terus, Tuhan tuntun terus. Iya. Setelah kejadian itu seperti Tuhan itu mengarahkan saya harus kemana. Karena saya nggak tahu harus kemana. Harus ke gereja mana gitu kan. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang temen yang nggak tahu gimana, nggak pernah ke rumah. Karena saya orang Cooper Pak, jadi saya nggak punya temen. Jadi tiba-tiba ada temen mampir cuman untuk minta air minum sebetulnya tujuannya. Dia mau ke tempat orang lain, dia mau minta air minum. Terus mungkin sungkan ya kalau habis minum terus langsung ngabur gitu kan. Jadi dia ngajak ngobrol. Tiba-tiba dia cerita, aku ini sekarang ikut gereja, dia bilang gitu. Aku mau ajak kamu, mau nggak? Saya langsung mau. Karena setelah pertemuan malam itu dengan Tuhan, saya nangis, saya bilang begini, kalau memang engkau itu Tuhan, saya mau ikut engkau. Tapi saya enggak tahu harus kemana. Tolong ajak saya, tuntun saya, gitu. Pokoknya kira-kira seperti itu. Nah di situ Tuhan mulai kirimkan orang-orang yang bawa saya ke gereja. Jadi sesederhana itu sih. Tapi pertemuannya itu yang heboh. Luar gitu. biasa. Cuman memang dengan mengalami sendiri, itu kita jadi lebih kuat sih Pak. Contohnya pernah ada orang itu ngomong begini, Bu, kenapa sih ibu ini mau-maunya dibodohin sama Alkitab? Kenapa Bapak bilang begitu? Itu lihat aja Alkitab. Ada banyak itu informasi yang gak sama. Gak usah jauh-jauh dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja beda-beda kan? Itu berarti salah itu. Banyak kesalahan, gak cocok. Kok mau-maunya dibodohin sama Alkitab? Apalagi gitu. Orang ateis ya. Apalagi kok maunya dibodoh-bodohin jadi hamba Tuhan, pendeta. Terus saya bilang begini, saya nggak tahu ya kalau Alkitab itu sebuah pembodohan. Saya nggak tahu kalau Alkitab itu karangan orang. Tapi yang saya tahu, saya waktu itu mau mati. Nah saya dengar suara kok. Terus suara itu bilang begini-begini. Ya udah. Dan suara itu nyuruh baca Alkitab. Ya udah saya ikutin. Ya saya bilang begini. Ya kalau Alkitab itu bohong-bohongan,
nggak apa-apa Pak, saya rela dibohongin soalnya tadinya saya mau mati Pak. Hidup saya hancur dan sekarang saya betul-betul mengalami hidup yang luar biasa. Dan saya bilang kalau saya dibohongin tapi jadi seperti ini, saya rela kok Pak dibohongin. Terus orang yang bilang begitu Pak, lucu, dia bilang gini, Bu, tolong doakan saya dong Bu, supaya saya bisa ketemu Tuhan Yesus seperti Ibu, katanya gitu. Padahal dia tuh ateis Pak, dia gak percaya sama Tuhan. Wow. Jadi makanya dari situ saya tahu kalau kita ngalamin Tuhan secara pribadi, beda ya. Kita gak akan gampang digoyahkan. Iya betul. Mau orang ngomong angin pengajaran kayak apa, kita kan ngomong, gue ketemu sendiri sama Tuhan. Bukan kata orang ya. Bukan kata orang. Lu mau bilang gue dibodohin, dibohongin. Lu gue dengar sendiri, lu kan udah dengar gitu kan. Gue dengar sendiri. Ya udah, buktinya hidup gue sejak ngikutin Tuhan jadi oke gitu kan. Betul. Ya udah nggak apa-apa, aku rela. Ada lagi yang bilang, kok mau-maunya percaya sama Alkitab? Wong Alkitab tuh loh bikinan alien. Macam-macam Pak. Bikinan alien. Baru pernah dengar saya. Iya, saya baru kali itu perempuan lagi yang ngomong gitu. Saya bilang gini, oh berarti yang ketemu di kamarku alien dong ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau itu dianggap alien, aku juga mau ikut lah, nggak apa-apa. Hidupku sekarang tenang, happy, ya kan? Nggak apa-apa deh. Saya bilang begitu. Jadi akhirnya mereka tuh jalan buntu untuk berusaha goyahin keyakinan saya gitu. Iya, luar biasa. Memang nggak bisa dibohongin ya kalau kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Iya. Ya bukan oleh karena kata orang, bukan karena pengalaman orang lain. Betul. Tapi kalau kita mengalami sendiri lawatan Tuhan, ya apalagi bisa dengar audible begitu suara Tuhan. Iya. Saya kira itu akan semakin meneguhkan kita kepada Tuhan ya Bu ya. Itu yang buat kita kuat. Iya. Dan akhirnya Tuhan terus tuntun Ibu, pimpin Ibu lebih sampai Iya. melayani Tuhan sepenuh hati, betul. ya sepenuh waktu. Betul. Boleh sedikit cerita Bu? Iya. Ya, jadi Ibu kan sudah mengambil keputusan untuk menjadi full timer pada saat itu ya. Iya. Nah itu bisa mungkin sedikit share gimana kok bisa mengambil keputusan seperti itu, karena jarang sekali orang berani mengambil keputusan untuk full timer buat Tuhan. Jadi gini, saya punya pandangan tentang full time itu cukup berbeda ya Pak Cahya. Nah gimana tuh? Karena saya tuh melihat begini, mohon maaf, saya tuh melihat banyak orang yang mengaku full time buat Tuhan. Iya. Tapi mereka kerja di kantor gereja nih katakan. Iya. Tapi ngapain? Main game, mungkin browsing. Jadi menurut saya sebetulnya enggak perlu kayak full time gitu kan. Cuman statusnya aja jam 8 sampai jam 5 gitu misalnya. Jadi saya punya pandangan tentang full time itu cukup berbeda. Saya bilang sama Tuhan begini, saya kan full time ketika Tuhan yang membuat saya full time. Jadi sebelum full time saya bekerja seperti orang-orang lainnya. Saya latar belakang saya guru. Oh guru. Saya ngambil jurusan sastra Inggris, jadi saya mengajar bahasa Inggris. Saya juga sempat jadi dosen di sebuah universitas swasta. Jadi saya kerja dan sampai pada satu titik saya itu tiba-tiba dapat undangan pelayanan yang itu enggak main-main Pak Cahya. Jadi undangan pelayanannya itu sampai dalam 1 bulan itu meningkatnya luar biasa. Dalam arti begini, minggu pertama saya dapat undangan kira-kira ada 6 undangan. Minggu keduanya langsung berlipat jadi 15 undangan. Sampai 1 bulan jadi 30 undangan. Nah akhirnya saya mulai kelabakan nih. Karena saya juga kerja, saya juga khotbah. Oh gitu. Tapi saya belum mau ninggalkan kerja untuk full time. Karena saya tuh enggak mau ya Pak Cahya, karena saya tuh kalau sampai full time terus kita itu malu-maluin. Dalam arti gini, kita ngemis-ngemis minta diundang. Iya betul. Undang saya dong, khotbah di tempat kamu. Saya juga pendeta loh, saya enggak mau itu sampai terjadi Pak. Iya. Saya mau Tuhan, kalau memang Tuhan yang mau Tuhan saya full time, Tuhan yang atur. Saya enggak mau mencoba bantu Tuhan untuk memfull timekan diri sendiri. Jadi
Jangan sampai juga terjadi kita ini full time, terus kemudian kita ini pelayanan dengan motivasi karena kejar setoran. Makanya saya terus pada waktu undangan pelayanan itu cukup banyak, saya masih kerja. Masih kerja Pak. Jadi setelah kerja, cuman karena saya bukan full time di kerja, dalam arti part time gitu ya kan, jadwal bisa ngatur kalau guru ya. Jadi ditambah dengan undangan pelayanan sampai ada beberapa bulan saya kalang kabut, overload, nggak kuat. Nah yang lucunya sampai salah satu dari orang tua murid saya yang saya ajar bahasa Inggris, itu bukan orang Kristen. Dia tuh bilang begini, dia kan manggil saya Mem. Mem, aku tuh melihat bahwa Tuhannya Mem itu mau pakai Mem loh. Udah, Mem jangan kemana-mana. Mem fokus aja untuk melayani Tuhannya Mem gitu. Dia bilang gitu ya. Saya sampai bingung. Saya mulai berpikir, loh. Jadi saya dipecat nih ceritanya Pak. Saya dipecat dari satu ini, tapi saya kan punya tempat mengajar banyak. Iya. Terus kemudian saya masih ngajar, ya dipecat. Emangnya gue pikir gue masih bisa kerja yang lain. Iya, masih ada tempat lain. Saya nggak mau lagi jadi pendeta gara-gara gue dipecat. Kan banyak orang jadi pendeta, pelayan Tuhan karena mereka gagal di dunia pekerjaan. Betul. Saya nggak mau itu Pak. Jadi saya mau bahwa kalau itu terjadi karena Tuhan. Sampai akhirnya saya masih kerja. Terus kemudian satu kali, nggak lama sih, tapi setelah kejadian itu beberapa bulan, saya tuh gelisah. Karena saya kelelahan. Dengan banyaknya jadwal khotbah. Saya mulai tanya, Tuhan berbicaralah. Dengan cara yang saya bisa mengerti apakah memang Tuhan memanggil saya untuk full. Waktu itu di dalam kendaraan, dalam perjalanan ke Bali bersama teman-teman. Tiba-tiba ada sebuah lagu, saya sampai gak inget lagunya karena bukan lagu yang terkenal seperti yang kita biasa sekarang ini ya. Lagu lama itu, tapi lagu yang model-model kuno-kuno gitu. Lagu itu aneh, bunyinya itu kira-kira seperti ini loh. Seakan-akan Tuhan yang berbicara, aku memanggil engkau untuk melayani aku sepenuh hidupmu dan sepenuh waktumu. Aneh, lagu itu saya cari gak ada Pak. Jarang kan lagu model kayak gitu. Jadi saya tahu betul ini lagu aneh. Dan saya tahu betul ini waktunya buat saya untuk full. Takut sebetulnya. Ibu melihat itu Tuhan bicara sama ibu ya. Sebetulnya saya lewat takut. Lagu itu. Saya bilang Tuhan saya gak mau ngemis loh. Tuhan saya gak mau minta-minta pelayanan loh. Dan Tuhan saya gak mau jadikan pelayanan sebagai ajang untuk kejar setoran loh. Saya takut loh Tuhan, tapi saya mau makan apa? Tiba-tiba waktu saya ngomong kayak gitu, lagu berikutnya yang muncul menjawab, burung di udara aku yang pelihara. Apalagi anak-anakku katanya. Saya tahu betul itu Tuhan Pak. Ya dari situ saya berserah, surrender sudah, menyerah. Dari situ saya akhirnya mulai menghubungi tempat-tempat saya mengajar, saya berhenti. Jadi saya menjadi full time. Bukan karena saya tidak ada kerjaan. Justru ketika lagi banyak peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Saya pengen memberikan yang terbaik. Luar biasa Bu. Kira-kira seperti itu. Saudara, saya kira kita harus akui ya. Tidak sedikit ya Bu ya. Bahwa ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang boleh bilang, gue minta pelayanan dong. Banyak sih, banyak. Iya kan? Ayo dong kasih kesempatan saya khotbah gitu kan. Iya, betul. Ayo dong begitu. Betul. Ya, saya sepakat sama Ibu ya. Kalau boleh dibilang ya, yang namanya pelayanan Tuhan yang suruh ya. Kalau Tuhan nggak suruh ya jangan memaksakan diri atau jangan mohon-mohon gimana gitu ya. Betul. Saya kira saya setuju dan itu adalah sesuatu yang memang ketika kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita ya Bu. Yang penting sih buat saya prinsipnya waktu itu bukan perkataan full time-nya sih Pak, tapi full heart. Full heart. Dan ketika memang pada waktunya Tuhan mau benar-benar full time. Dan saya percayanya itu dalam kondisi kita terbaik.
Bukan karena kita feel. Iya. Itu mungkin pandangan saya yang mungkin tiap orang berbeda ya. Itu sih prinsip saya waktu itu. Iya. Kira-kira seperti itu Pak Cahya. Luar biasa. Ya tadi kita dengar ya saudara sama-sama bagaimana pengalaman Ibu Ruth mendengar suara Tuhan pada saat Ibu pertama kali berjumpa Tuhan. Iya. Bu, boleh gak Ibu bisa berbagi sama kita? Gimana sih Ibu bisa membedakan ini suara Tuhan, ya ini suara hati, ini suara iblis katakan. Gimana Bu bisa? Iya, sampai hari ini itu kita terus belajar, saya terus belajar sih Pak. Iya. Sampai hari ini, sampai kita mati ya. Sampai ketemu Tuhan, baru kita enggak perlu belajar lagi itu kan. Soalnya gini, di kitab Mazmur itu Daud pernah nuliskan gini. Hatiku mencari wajahmu. Nah ternyata itu dalam bahasa aslinya dituliskan begini. My heart heard your voice. Jadi ternyata Daud itu bilang hatiku tuh mendengar suaramu. Jadi ternyata suara Tuhan itu salah satunya adalah melalui suara hati kan Pak. Nah itu yang ditanyakan sama Pak Cahya. Dan juga banyak orang-orang lain tanya pertanyaan yang sama. Gimana saya membedakan? Memang sulit karena Tuhan juga ngomongnya lewat hati. Nah selain hati, Tuhan ngomong lewat hati, ternyata daging juga ngomong lewat hati. Betul ya? Kayak misalnya kita suka nih sama seseorang, anak muda jatuh cinta sama seseorang. Dagingnya ngomong ke hati, ini jodohku dari Tuhan. Kan gitu toh? Tapi iblis juga ngomongnya mempengaruhi hati kita kan? Dia jahat lo, jangan mau dibiarin gini, lo mesti bales. Itu ngomong juga ke hati kita. Jadi kalau dibilang sulit, betul. Gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Karena hati itu ibarat kalau saya bilang itu loudspeaker. Jadi alat speaker dan alat speaker itu kan bisa disambung dengan colokan beberapa mic ya. Nah kita bayangkan satu alat loudspeaker itu dicolokkan dengan 3 mic gitu. Mic yang pertama misalnya nih Pak Cahya, mic yang pertama dikasihkan ke istrinya Pak Cahya. Mic yang kedua dikasihkan tetangganya Pak Cahya. Pak Cahya disuruh tutup mata dulu, nggak boleh lihat siapa yang pegang mic. Mic yang ketiga dipegangkan orang lain yang numpang lewat gitu, dipanggil pelan-pelan. Pada waktu istri Pak Cahya bersuara, kira-kira Pak Cahya bisa langsung tahu nggak itu suara istrinya? Tahu ya? Tahu. Kalau mic yang kedua tetangga Pak Cahya, itu dia yang suruh ngomong. Kira-kira Pak Cahya langsung tahu nggak? Lebih kurang tidak tahu. Tergantung. Kalau tetangganya kenal. Kalau tetangganya kenal, makin sering ngobrol juga Pak Cahya tahu. Oh ini tetangga gua nih. Tapi kalau tetangganya cuek, ya Pak Cahya nggak mungkin tahu kan gitu kan. Nah, tapi kalau orang asing yang lewat, terus dipanggil, Pak Cahya pasti nggak bisa nebak ini suara siapa. Nah. Membedakannya itu adalah seperti itu. Dengan siapa yang kita paling banyak bergaul, itu yang akan lebih kuat. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan firman Tuhan, lebih banyak bergaul di dalam penyembahan, kita kan langsung otomatis kok Pak Cahya bisa, oh ini Tuhan, oh ini enggak, ini dagingku, ini mauku. Udah jelas wong aku memang kepengen gitu kan. Jadi siapa yang paling banyak kita bergaul dengannya, itulah yang akan mendominasi suara yang kita dengar. Kira-kira seperti itu Pak Cahya. Iya, semakin jelas ya saudara. Jadi kalau ada pertanyaan gimana kita bisa membedakan suara Tuhan, suara hati dan suara iblis, gampang sekali jawabannya dari apa yang Ibu Ruth paparkan. Jadi kalau kita mau dengar suara Tuhan, ya sering-seringlah bergaul. Harus sering. Betul. Semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita kenal betul itu suara siapa dan kita bisa membedakan ya Bu ya. Betul. Kan nggak mungkin kita tuh ngomong suaranya bentuknya ngebas, agak yang gimana. Pak Cahya bisa jelasin mungkin. Oh suara istri saya bentuknya kalem, lembut. Saya bingung.
Kalau ada beberapa cewek yang kalem lembut, saya nggak bisa tahu mana yang istrinya Pak Cahya, betul kan Pak? Iya. Jadi nggak bisa didefinisikan seperti itu. Iya, betul. Memang ada dari kita biasanya ngajarin gini, suara Tuhan itu harus sesuai firman. Oh pasti, itu kan rambu-rambunya. Harus sesuai firman, itu jelas. Tapi kalau mau membedakan, iblis juga bisa niru firman kan Pak? Masalahnya kan gitu kan. Iya, betul. Suara hati juga bisa niru firman loh. Ya itu kan ngerinya kan di sana. Jadi oh ini kayaknya jodoh dari Tuhan. Kristen, pelayanan. Kan Tuhan bilang cari yang sepadan. Akhirnya suara hati kita didomplengi dengan firman juga kan Pak. Nah itu kan yang paling sulit membedakan. Nah kalau antara suara misalnya nih, oh ini jodohmu padahal dia udah punya istri. Nah itu sudah, itu gampang sekali. Itu gampang sekali kan Pak. Gampang. Tapi yang sulit itu yang kayak gitu tadi kan. Sama-sama pakai firman semua. Iya, betul. Jadi ya kunci utamanya gini, kalau menurut saya karunia mendengar suara Tuhan itu karunia relationship. Iya. Jadi nggak bisa tumpang tangan. Nggak bisa, betul. Jadi sejalan dengan hubungan kita dengan Tuhan makin dalam, karunia itu makin tajam. Jadi omong kosong kalau orang bilang, gue bisa dengar suara Tuhan tapi nggak pernah akrab sama Tuhan. Betul, setuju. Nggak mungkin, nggak pernah punya waktu saat teduh dengan Tuhan, pelayanan terus dia merasa peka dengan Tuhan, itu omong kosong. Kira-kira seperti itu kan ya Pak? Setuju Bu. Nah, kira-kira mudah-mudahan itu. Ya, ayo saudara, kalau kita mau bisa dengar suara Tuhan, semakin kita intim dengan Dia. Betul, ya? betul. Bu, selama ini Ibu pelayanan sudah berapa tahun ya Bu? Kalau Ibu bisa ingat perjalanan pelayanan Ibu. Sebetulnya sejak bertobat, saya bertobat umur 19 tahun. Oh udah lama ya? Itu udah menggebu-gebu langsung pelayanan. Oke. Tapi dulu memulai pelayanannya dari present worship Pak. Oh, rupanya worship leader juga. Enggak, singer. Pengen banget jadi penyanyi. Jadi karena enggak ada produser ya jadi penyanyi lah. Pokoknya pengen nyanyi gitu buat Tuhan. Iya. Gitu. Nah, terus selama dalam pelayanan itu, tentu kan Ibu punya pengalaman banyak kesan ya kan? Ada kesan yang boleh dikatakan kesan yang sangat berkesan dan yang positif, kesan positif. Dan ada juga mungkin kesan yang kayaknya nyebelin atau gimana gitu. Banyak. Dalam perjalanan. Bisa nggak share Bu? Coba. Ini sebagai kesan mana yang positif, yang sampai ini yang sangat mengesankan? Sebagai pelayanan di Singer atau sebagai apa aja pengkhotbah nih Pak? Jadi selama perjalanan dalam pelayanan tentu kita kan punya pengalaman ya. Ini pengalaman yang mengesankan hati kita. Ini juga ada pengalaman yang menyedihkan kita. Nah bisa share Bu. Selama pelayanan kalau dibilang berkesan banyak banget. Tapi yang berkesan itu yang terutama karena semakin ketika kita melayani Tuhan semakin saya ngalamin banyak sama Tuhan. Jadi makin banyak ngalamin dengan Tuhan itu yang makin indah banget gitu loh. Karena gini Pak, saya itu punya komitmen ketika Tuhan mempercayai saya untuk menjadi pelayan di mimbar sebagai pengkhotbah. Saya nih kan pernah ngerasain waktu duduk di bangku jemaat nih. Terus dengar pendeta khotbah. Nah, waktu dengar pendeta khotbah itu saya nggak tahu Pak Cahya gimana nih, ngerasa nggak Pak? Kadang-kadang pendeta khotbah itu gini, dia ngotbahkan sesuatu, terus saya tuh gini, ya terus gimana caranya? Gitu kan? Saya nggak tahu Pak Cahya pernah ngerasain gitu nggak? Saya kira gitu sama ya. Pernah ya? Pernah pasti. Nah saya ngerasain gitu, jadi ayo cari wajah Tuhan. Nah saya itu sederhana ya contohnya. Gimana caranya cari wajah Tuhan? Apa cari gambarnya? Jadi saya merasakan bahwa sebagai jemaat saya tuh membutuhkan masukan nasihat yang sangat praktikal. Saya pada waktu itu. Nah makanya pada waktu saya jadi pengkhotbah, saya tuh berharap bahwa apa yang saya khotbahkan itu bisa praktikal. Bagaimana bisa praktikal kalau saya nggak ngalamin dulu? Misalnya gini, teman-teman, saya ini nemukan cara bikin sambal yang enak.
gimana saya bisa cerita, saya bikin sambal yang enak kalau saya nggak pernah ngalamin dulu. Gak pernah Dan bikin nyicipin dulu. sambal yang enak, kan kira-kira seperti itu Pak. Makanya setiap kali saya khotbah, saya selalu pengen khotbah yang bisa praktis. Jadi jemaat itu pulang itu, oh aku mesti gini. Ngerti caranya. Misalnya gini, kan kita kalau konseling, Bu gimana nih saya punya masalah gini-gini. Selalu jawabannya begini, ya doa aja. Ya tahu kalau doa aja gak usah konseling aku kan. Gak dikasih tahu caranya ya. Mestinya kan dikasih tahu caranya. Iya. Jadi lu mesti bertobat yang ini. Iya. Jangan main kartu kredit lagi. Oke, sekarang keuanganmu diatur gini. Mana yang gak urgent kan gitu Pak. Nah itu kan berarti kita butuh ngalamin dulu. Supaya bisa bagiin sesuatu sama jemaat. Nah yang bikin berkesan ketika saya bagiin itu, saya ngeliat hidupnya jemaat itu berubah. Itu yang berkesan Pak, yang gak bisa diganti dengan duit. Baru beberapa hari lalu saya ngalamin itu. Oh ya? Jadi ada jemaat itu datang nemuin saya di Surabaya, dia dari Ngawi. Saya senang denger dia cerita gini. Dia ini gak pernah tahu saya, tahu-tahu di YouTube. Kemudian dia ini dalam kondisi kolaps secara keuangan. Lalu dia dengar khotbah saya, terus dia juga ngalamin down ketika suaminya meninggal karena COVID. Masih baru. Jadi dia waktu dengar khotbah saya, ternyata dia ngomong begini, Bu Ruth, waktu khotbah itu sederhana banget gitu loh. Gak terlalu banyak poin 1 sampai 7. Jadi kalau poin-poin kita tuh pasti lupa ya Pak ya. Jadi sederhana banget, saya jadi tahu saya mesti bertindak seperti apa. Nah dia tuh simple, praktekin itu aja Pak. Ternyata dalam waktu yang cukup cepat sekali dia ngalamin perubahan besar. Kondisi keuangannya melihat berkat Tuhan. Nah ternyata itu waktu saya dengar happy banget Pak. Jadi yang saya seneng dalam pelayanan kesan-kesannya itu yang positif ketika melihat anak-anak Tuhan berubah. Hidup mereka dipulihkan. Ketika mereka dari yang kondisi finance hancur, dipulihkan secara ajaib. Saya berkesan banget karena apa? Bukan cuman melihat, wow Tuhan tuh hidup. Tapi saya juga dikuatkan loh Pak. Dikuatkan lagi, beneran loh Tuhan itu hidup loh. Dia bisa ngalamin gitu, lo juga bisa. Jadi itu seperti dampak, seperti pedang bermata dua, bener ya. Jadi memberkati dia, tapi juga memberkati Kita saya diberkati. balik. Nah itu pelayanan yang hal-hal yang berkesan itu ya Pak. Perubahan orang itu yang berkesan banget. Iya, kalau kita melihat orang mengalami Tuhan, nangis, itu sungguh-sungguh luar itu biasa. nangis, itu bisa nangis Pak. Ngelihat orang jadi berubah, jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu nangis banget. Tapi kalau yang yang istilahnya perkesan yang kurang enak itu yang ketika menyedihkan. Iya tetap ada ya. Kalau kita ngelihat orang itu, lu kok tambah meninggalkan Tuhan, nangis gitu loh Pak. Di sini tuh sedih. Betul. Tuhan aku mesti ngapain? Aku mesti ngomong gimana supaya dia itu bisa balik ke Engkau. Bisa lebih gitu dekat kan. sama Tuhan. Iya. Jadi itu mungkin hal-hal yang nggak enak juga ya. Bukan melihat dia makin down. Itu sedih sih Pak. Iya. Saya kira itulah hatinya Tuhan ya. Iya. Tuhan akan sedih ketika melihat anak-anaknya, jemaatnya kok kenapa semakin hari semakin menjauh dari Meninggalkan Tuhan. Tuhan. Meninggalkan Iya, Tuhan. Ya, luar biasa. Ya luar biasa. Saya kira itu adalah salah satu sifatnya Kristus dalam hati pemimpin-pemimpin. Ya luar biasa Bu. Ya, ada juga sih Pak. Iya. Mungkin kesan yang nggak enak nih pengalaman sebagai pendeta ya. Gimana? Saya tuh cerita kalau pendeta tuh kayak ikan di akuarium. Ya. Gimana Bu? Siap ditembak sewaktu-waktu. Nggak dandan katanya pendetanya nggak diberkati. Oh, gitu. Makanya stres tuh banyak pikiran. Dandan, udah mulai duniawi pendetanya. Udah mulai ikut-ikutan dunia. Susah kan Pak? Serba salah ya. Naik motor pendetanya nggak diberkati. Naik mobil duitnya siapa dipakai?
Saya pernah dapat surat cinta loh Pak. Gitu ya. Surat kaleng. Aduh, baru awal-awal pelayanan jadi pendeta. Sempat saya bilang gini, Tuhan gak jadi pendeta deh, gak jadi deh. Kok susah amat. Saya dapat surat kaleng. Saya dipanggil dengan julukan baru. Apa tuh? Dul. Dul. Kenapa kasih judul Dul? Gak tahu. Dibilang, hey Dul, sudah jelek. Aduh. Naik motor, dibilang begitu. Waduh. Bagaimanapun ya tetap kaget ya Pak. Lah, biarpun gak cantik tapi gak usah diekspos lah parah-parah gitu kan. Hey Dul, sudah jelek, naik motor lagi. Saya tuh nangis, Tuhan aku naik motor salah kah? Aku naik motor gitu kan. Nah jadi sepertinya kayak pendeta itu dituntut gak boleh salah. Tapi orang lupa kita ini tetap manusia normal. Pendeta itu bisa nangis, pendeta juga bisa punya perasaan lah. Bisa marah kan Pak? Bisa sakit hati enggak? Bisa. Yang penting kan gini, kalau saya sakit hati, saya ngomong sama jemaat, maksud saya tuh gini loh, kamu lihat bahwa saya ini wanita orang normal, bukan dewa. Tapi yang penting, kamu boleh melihat bagaimana saya bereaksi melewati sakit hati ini dan akhirnya menang. Itu kan yang penting toh Pak. Dan pendeta itu gak sempurna, tapi yang penting itu, oh Bu Ruth ini ternyata bisa sakit hati juga ya. Gitu kan. Oh tapi Bu Ruth gini cara mengatasinya. Nah gitu kan harusnya ya Pak ya kan. Cuman dulu orang-orang itu ya gitu loh Pak. Pendeta sakit hati. Katanya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Saudara, saya pikir munafik ya. Kalau bilang habis disakitin. Haleluya. Sakit hati Bu? Menurut saya itu malah bohong loh. Nggak jujur. Nggak jujur. Ya serba kan? salah. Nah itu mungkin satu pressure ya. Buat pendeta. Dan itu ngefek loh ke anak-anak saya. Oh ya? Ngefeknya tuh kayak gini. Anak saya nggak berani pakai baju yang macem-macem. Misalnya kadang dia pengen pakai baju yang ada yang bolong-bolong. Yang model bolong gini. Dia takut Pak. Mami, kita ini anaknya pendeta. Nanti ditodeng orang lagi. Jadi mereka sampai juga ngerasakan pressure-nya loh jadi anak pendeta. Pasti. Seperti kayak dituntut harus menjadi Miss Perfect. Padahal kita gak perfect. Kita menjadi hamba Tuhan bukan karena kita perfect. Kita menjadi hamba Tuhan cuman karena kita dapat kemurahan Tuhan. Itu yang saya belajar. Karena saya jadi pengkhotbah pada saat kondisi saya lagi di bawah. Jadi saya tahu betul saya jadi pendeta pengkhotbah bukan karena saya pinter. Bukan karena saya lulusan sekolah Alkitab. Tapi benar-benar cuman karena Tuhan. Tuhan yang promosikan saya. Tuhan yang promosikan, Tuhan yang angkat ya. Betul. Tuhan yang pilih itu ya. Betul. Luar biasa. Cuman itu aja reasonnya jadi hamba Tuhan. Karena saya ketiban rezeki. Ketiban kemurahan Tuhan. Betul ya Pak ya? Ya anugerah ya. Anugerah. Bonus. Tapi beda lah kalau memang hamba Tuhan yang memang Tuhan yang pilih. Ya. Sampai kapanpun juga. Tidak ada yang akan menghalangi dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup dia. Betul. Saya percaya itu. Betul Pak. Nah Bu, gini Bu, apa ya? Tentu pasti akan ada tantangan kan dalam pelayanan ya. Banyak. Sebagai seorang hamba Tuhan. Tantangan yang paling berat yang pernah Ibu alami itu ketika Ibu mengalami apa ya? Sebetulnya tantangan terberat itu bukan dari outside Pak. Tapi tantangan terberat itu ada di dalam kita. Yaitu menjaga integritas. Oh, dari diri kita sendiri menjaga integritas kita itu ya. Itu jujur yang tersulit buat saya. Karena orang gak lihat. Iya. Tapi Tuhan lihat. Betul. Contoh sederhana, pelayanan saya banyak. Siapa yang tahu bahwa saya benar-benar melayani karena Tuhan atau kejar setoran? Menurut saya itu yang tersulit Pak. Karena jangan sampai kita itu ketika ketemu Tuhan bilang, nyala kamu, aku gak kenal kamu. Buat saya tantangan terberat itu.
melebihi dari mungkin tembakan-tembakan, kritikan orang. Sebetulnya tantangan terberat itu adalah menjaga kemurnian hati pribadi. Karena kita bisa nutupin itu dari orang. Tapi kita tidak bisa nutupin itu dari Tuhan. Betul. Makanya Betul. saya sempat ngomong, Tuhan tolong. Kalau Ruth itu melenceng, please tolong. Tolong jangan biarin sampai terlalu lama. Tolong entah gimana caranya deh buat Ruth sadar. Gitu. Jadi pernah satu bulan tuh pelayanan saya 80 khotbah Pak. Mana? Iya. Gimana ngatur waktunya tuh? Jujur nih, Iya. tidak ada saat teduh. Nggak nutut. Kita mau ideal bangun doa pagi, berjaga-jagalah 1 jam, tidur saya Pak. Ngantuk kok Pak, 80 khotbah. 80 khotbah bagi 30 hari, 1 hari 3. Iya. Omong kosong, saya masih seorang istri yang harus melayani suami. Iya. Saya seorang ibu yang harus melayani anak-anak. Iya, ada tanggung jawab lah ya. Capek Pak. Iya, betul. Terus kapan saat teduhnya? Nggak ada. Saya mau jujur nggak ada. Terus Tuhan bilang begini, satu kali saya kecapean, kelelahan. Saya terkapar di kasur. Tiba-tiba Tuhan bicara kuat sekali di hati. Kamu kejar setoran ya? Tapi saya bersyukur Pak dikerasin gitu. Oh ya? Omongannya memang agak nyakit sih ya. Agak macet gitu kan. Kejar setoran. Terus saya ngomong sama suami. Kok aku mendengar suara Tuhan di hatiku katanya aku kejar setoran. Suami saya bilang emang. Sekarang Bapak bayangin aja, saya khotbah 80. Iya. Terus saya enggak pernah saat teduh, enggak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Pertanyaan saya tuh gini loh, kamu ngelayanin siapa? Iya. Kita ngelayanin pelayanan, bukan ngelayanin Tuhan. Nah itu loh, kan orang enggak tahu Pak. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan tegur. Jangan sampai saya dibiarin terus mati, Tuhan bilang tolak. Nah itu yang terberat menurut saya Pak. Saya betul. menjaga kemurnian hati sampai berkenan di hadapan Tuhan sampai selesai. Iya. Itu yang sulit karena saya manusia normal Pak. Iya. Kalau ditanya suka duit, suka. Loh iya kan Pak? Iya. Masa pendeta ditanya suka duit? Apa itu najis? Enggak mungkin lah. Suka duit. Tapi yang penting kan gak minta orang. Iya. Hati kita tetap benar. Tuhan yang kasih dengan caranya. Kan gitu tuh Pak. Betul. Nah itu. Ya betul, banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi hidupnya belum tentu berjalan bersama Tuhan. Iya, nah itu cuma Tuhan yang tahu. Iya betul Bu. Itu yang terberat loh Pak. Itu gak mudah ya. Karena hitungannya belakangan Pak. Dan waktu belakangan hitungan sudah terlambat. Gawat Pak, gak bisa pulang balik. Pas Tuhan izin dulu ya cuti. Mau benahin dulu ntar gue balik lagi. Gak bisa kan? Iya. Bisa. Itu yang paling saya takutkan. Itu ya. Ya bersyukurlah Ibu diberikan kepekaan seperti itu. Ya. Nah Bu, Ibu kan sekarang kan udah banyak melayani nih di gereja-gereja yang besar, gitu kan? Ada nggak sebuah perbedaan yang mungkin ketika saya melayani di sini, gitu. Ada suara Tuhan nggak yang bicara seperti apa? Perbedaan dalam arti gimana Pak? Ya ini kalau soal fasilitas pasti berbeda. Ya. Maksud Pak saya boleh tahu lebih spesifik nggak perbedaan? Iya, ada kalanya kan orang yang ketika hamba Tuhan diberi kesempatan untuk melayani di gereja yang jemaatnya sampai ribuan, ya kan? Terus dengan jemaat yang cuma ada 100, 200, ya. Apakah ada sesuatu yang memang membedakan atau memang sama aja? Atau seperti apa itu? Sebetulnya ini Pak Cahya mau tanya secara kedagingan atau gimana? Loh iya, kalau secara kedagingan saya nggak bisa bohong. Saya nggak bisa bohong ya Pak ya. Bapak bayangkan kalau berdiri di depan jemaat ribuan. Ini kita ngomong kedagingan ya. Iya, nggak apa-apa. Terus berdiri di depan orang yang cuman 10-20. Terus yang cuman berapa terus sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Kemudian berdiri depan ribuan dengan musik yang komplit dan lighting. Wah,
Itu kalau secara kedagingan naik itu langsung wow gitu kan. Spiritnya beda ya. Sebetulnya itu kan daging. Dagingnya. Iya. Itu perasaan sebagai dagingnya manusia merasa wow gitu kan Pak. Tinggal nambah satu gini. Itu kalau Bapak tanya secara sensasi, iya beda di situ, beda banget. Beda di situ, ya. Nah, kalau kita ngomong di depan 10 orang sama 1000 orang, beda banget. Lebih gimana? Tapi kalau Bapak tanya, apakah yang 1000 orang hadirat Tuhannya lebih kuat dibandingkan 10 orang? Oh itu sama sekali nggak jaminan. Kalau Bapak tanya bedanya, saya menjawabnya secara kedagingan. Iya. Karena asik sih Pak ya, wah di tengah begini, apalagi gini, mari kita sambut, misalnya, kayak selebriti gitu kan, naik ke mimbar, jalan gitu, kayak James Bond atau gimana deh, kayak orang gagah gitu kan, kira-kira seperti itu Pak. Iya. Tapi kalau soal hadirat enggak lah. Enggak ya? Enggak. Tetap sama ya, ketika spirit untuk melayani, berapa banyak pun jemaat, itu tetap sama ya Bu. Karena firman Tuhan bilang begini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. aku hadir. Tuhan tidak bilang 2000 baru gue hadir, enggak kan? Nah kita harus mengikuti firman, bukan mengikuti perasaan. Perasaan mengatakan, kok rasanya hadirat Tuhan lebih wow di sini, itu perasaan. Tapi firman bilang enggak loh, 2 orang Tuhan hadir. Jadi kita harus ikutin firman, bukan perasaan. Bukan sensasi kedagingan. Itu maksud saya Pak. Iya. Maaf. Enggak apa-apa. Jadi gitu sih pengalamannya. Saya pernah dengar cerita soalnya ya. Dari saya punya teman di Bali. Dia bilang waktu dia undang pembicara. Ya, dia tanya dulu berapa jemaat yang hadir. Dia bilang begitu Bu. Oh gitu. Iya, jadi kalau jemaatnya boleh katakan banyak istilahnya, ya, dia siap hadir. Tapi kalau jemaatnya sedikit, kayaknya dia yang lain aja deh kasih kesempatan. Oh, saya pernah tahu Pak. Itu juga ada satu hamba Tuhan yang juga sangat saya cukup kagumin. Dia juga punya prinsip yang sama. Yeah. Tapi apakah itu salah? Kalau reasonnya dia beda. Alasannya dia bilang begini, kalau dia ya Pak ya, kalau dilihat dari alasannya dia, saya bisa mengerti. Dia bilang begini, fisik saya ini terbatas. Jadi Pak Cahya percaya nggak kalau misalnya kayak contoh saya gini ya dari Australia, kesempatan balik di Indonesia hanya berapa hari. Nah fisik saya tuh terbatas, saya tuh kepengen bahwa sekali saya jalan, saya bisa ngomong kepada sebanyak mungkin orang. Kalau alasan itu, saya pikir itu bukan suatu yang salah sih. Gitu ya. Saya nggak tahu konteksnya hamba Tuhan itu bilang seperti itu, tanya dalam konteks seperti apa. Tapi hamba Tuhan ini ngomong bahwa waktu saya itu terbatas dan fisik saya ini terbatas. Oke. Nah kalau saya yang kecil-kecil gini, saya ini capek gitu loh. Langsung sekalian aja kumpul. Ya. Kalau seperti itu gimana Pak Cahya? Ya nggak ada masalah sih. Nah kalau dari point point dari of view. konteksnya aja ya. Saya juga pikir begitu kalau dari konteksnya seperti itu. Iya ya masuk akal sih. Masuk akal ya. Kalau kayak saya gini cuman limited di Surabaya. Berapa hari doang. Nah kalau ngurusin yang kecil-kecil gini kan sayang gitu loh Pak. Betul. Saya bisa ngomong pada sebanyak mungkin orang. Supaya mereka bisa berubah. Possibility-nya untuk mendampaki kan lebih banyak lagi. Lebih gitu. efektif ya Bu ya. Iya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan berikut tentang ini Bu. Ibu masih mendirikan King Kids ya? Oh sekolah, masih. Masih ya? Masih. Ibu bisa jelaskan kepada kita King Kids itu apa dan mungkin Ibu punya visinya dari King Kids ini apa? Oh iya. King's Kids itu saya dirikan tahun 2008. 2008. Oh, udah cukup lama ya? Lama. Oh, di mana itu, Bu? Di Surabaya, di dekat kantor imigrasi. Jadi di Darmo Indah. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang. Jadi sempat vakum waktu Covid.
sempat vakum, tidak jalan. Jadi istirahat. Sebetulnya visinya simpel sih Pak, karena saya dulu tidak bisa bayar sekolah. Lalu saya dapat mujizat Tuhan, dikasih beasiswa. Dan salah satu sampai waktu saya kuliah, saya dapat beasiswa. Orang yang kasih saya beasiswa cuman bilang begini, lakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena engkau tidak pernah tahu bahwa engkau bisa mengubah nasib seseorang di luar sana. Jadi dari pesan itulah saya tergerak sekali untuk membuat sebuah sekolah di mana menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sekolah saya ini memang gratis total. Gitu. Gratis total, jadi sampai hari ini masih konsisten gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Itu untuk anak kelas berapa itu? Sejauh ini TK Pak. TK. Kenapa saya belum berani SD? Karena kalau SD itu kan harus 6 tahun. Jadi pemerintah juga berharap kita punya gedung sendiri. Nah selama ini pengalaman TK King's Kids ini kayak orang Israel di padang gurun. Nanti bongkar tenda, pasang tenda gitu Pak. Jadi udah berapa kali pindah King's Kids ini dari 2008. Gitu Pak. Tapi luar biasa ya Bu ya. Ibu punya Puji hati Tuhan. seperti itu, buka Puji Tuhan. anak-anak bisa sekolah tanpa dipungut biaya. Iya, dan banyak dari mereka akhirnya sampai ke SD, bahkan sampai ke SMP, itu mereka ternyata mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka. Seneng banget gitu. Jadi mama papanya juga punya waktu kan Pak untuk benahin ekonomi, jadi nggak pusing mikirin sekolahnya anak. Dan King's Kids juga bantu mereka setelah selesai dari TK kita nyoba bantu menyalurkan mereka ke SD. Kita coba carikan beasiswa untuk mendanain mereka masuk SD. Gitu. Ya luar biasa Bu. Ya kita mencoba melakukan apa yang kita bisa lah Pak. Ya saya dengar juga Janice punya talenta untuk menyanyi ya. Anak saya yang kedua. Ibu mungkin bisa berbagi tentang Janice, dia Tuhan pakai untuk dia bisa menyanyi. Sebetulnya saya nggak pernah tahu sih dia punya hobi, dia punya bisa kemampuan nyanyi ya. Jadi itu gara-gara pada waktu masuk ke sekolah baru, di sekolah itu mengadakan acara Got Talent. Setiap anak diharuskan mempresentasikan sesuatu kemampuan. Nah pada waktu dia masuk sekolah itu, dari awalnya itu sebelumnya homeschooling Pak. Jadi ketika dia ikut ujian masuk ke sekolah itu, rupanya homeschooling terlalu gampang. Jadi masuk sekolah itu nggak bisa semua. Jadi akhirnya dia harus ngejar kan, ketinggalan. Nah terus saya bilang, kamu daripada cari talenta yang aneh-aneh, yang susah pakai persiapan, udah nyanyi aja. Menang gak menang terserah, pokoknya kan yang penting udah diwajibkan. Nah gak nyangka menang. Oh ya? Wow. Dari situ saya baru tahu, loh anak gue bisa nyanyi ya. Kayak mamanya ya. Mamanya penyanyi kamar mandi Pak. Jadi itu, jadi kita baru tahu. Terus anak-anak saya, dua-duanya sebetulnya nyanyi. Michelle-nya juga menyanyi. Cuman kalau Michelle bawanya kan lebih kalem. Kalau Janice lebih berani gitu kan. Jadi di situ akhirnya mereka saya kasih support untuk les nyanyi. Dari situ sih Pak awal mulanya. Luar biasa. Ibu dikaruniai 2 anak perempuan. Dan tentu untuk mendidik dan mengajar mereka bukan hal yang mudah ya. Jadi mungkin Ibu bisa kasih tips, berbagi sama kita apa sih rahasia atau kuncinya untuk ketika kita mau punya kita punya anak supaya mereka takut sama Tuhan dan mereka respect sama orang tua. Karena kondisi anak-anak sekarang kan kita bisa tahu ya seperti apa gitu ya. Mungkin Ibu bisa berbagi. Mungkin tips saya simple sih Pak ya. Cara mengajar anak yang paling efektif adalah bukan dengan khotbah. Bukan dengan khotbah. Bukan dengan serangkaian instruksi. Lu mesti begini, lu ndak boleh begini. Enggak. Tapi cara mendidik, mengajar mereka yang paling efektif adalah mereka melihat
mama dan papanya. Hmm. Ketika mereka melihat mama dan papanya, Iya. otomatis Pak. Iya. Jadi saya nggak pernah paksa mereka. Baca Alkitab, lu kalau nggak baca Alkitab dikeplak Tuhan lu. Kamu harus bertobat, ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Nggak bisa, jangan nakal nak, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu nggak akan efektif. Pengalaman saya sih, saya nggak pernah nyuruh masa mereka baca Alkitab. Tapi ini yang saya lakukan Pak. Saya ngalamin Tuhan. Iya. Misalnya soal keuangan nih. Nah, Mama nggak punya duit nih Mama sama Papa. Terus tahu nggak, Mama itu ngomong sama Tuhan. Tuhan, gini. Kejadian kayak gini. Mereka kan wow. Iya. Mereka akhirnya melihat Tuhan hidup. Dan ternyata itu berdampak sama mereka Pak. Oh ya? Mereka melakukan persis seperti yang kami kerjain. Makanya saya bilang begini, cara mendidik anak yang paling efektif, mereka lihat lu dulu. Bu, gimana anak saya supaya ke gereja, supaya cinta Tuhan? Pertanyaan saya, lu cinta Tuhan gak? Lu ngalamin Tuhan gak? Saya gak pernah ngajarin mereka, oh Tuhan itu begini tentang doktrin. Tapi saya lebih banyak cerita sama mereka, Mama ngalamin masalah kayak gini. Sama Papa, nih kamu tak ceritain. Terus kita nih gini, Tuhan tolong, gini. Dan mereka kan ngelihat, nggak bisa dibohongin. Mereka melihat sendiri Papa dan Mamanya. Mereka ngelihat bagaimana orang tiba-tiba kirim makanan. Mereka ngelihat bagaimana orang kirim berkat. Mereka ngelihat sendiri, akhirnya mereka tahu bahwa Yesus yang kita ikutin tuh hidup. Amin. Nggak bisa kan Pak kita bilang, pokoknya kamu harus Kristen. Kamu harus ikut Yesus, kamu harus ke gereja. Nggak bisa. Mungkin mereka bisa sementara karena dipaksa. Tapi seperti saya bilang tadi, orang yang kalau dipaksa kayak gitu nggak long term. Tapi kalau mereka ngalamin sendiri dengan Tuhan long term. Betul. Ini tadi kami baru diskusi sama anak-anak lewat WA. Mami, Tuhan bicara begini. Mami, Tuhan bicara begini. Jadi mereka niru. Mereka niru maminya sama papinya gitu loh. Jadi waktu pengalaman di Australia itu salah satunya yang kita diusir rumah itu ya. Pernah kita diusir. Katanya dipinjemin sampai batas waktu yang tidak tertentu. Ternyata 1 bulan udah disuruh keluar. Terus saya ngomong sama mereka. Kita diusir nak. Aduh Ma, kita kok ngalamin gini. Kenapa Tuhan bawa kita ngalamin gini? Saya sembahyang, Tuhan tolong. Tuhan bilang jangan bereaksi salah ya. Kamu bersuka cita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hari itu saya dikasih tahu suruh keluar. Dikasih waktu 2 minggu. Besok paginya Tuhan sudah kasih mujizat. Ada orang dikirim Tuhan yang tidak terlalu saya kenal. Untuk minjemin rumah baru Grace. Anak saya kan ngelihat jalanannya ini loh. Jadi dia tuh ngelihat Tuhan itu nyata Pak. Iya betul. Akhirnya apa? Mereka ngalamin problem-problem, mereka jadi tahu bagaimana harus menghadapi problem. Jadi sekarang kalau mereka ngalamin problem, mereka bawa ke Tuhan. Tuhan bicaralah dengan cara yang kita bisa ngerti. Mereka niru, persis copy paste. Jadi itu sih, jadi akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan yang saya ikutin ternyata real. Kalau Tuhan yang ini real ya enak diikutin yang real ya kan. Simple kan anak-anak Pak. Mereka hanya copy paste. Ya, mereka melihat ya bagaimana pengalaman orang tua mereka dengan Tuhan. Dan ini yang mereka saksikan ya. Betul. Jadi satu sisi mereka juga melihat bagaimana keteladanan dari orang tua itu sendiri. Tapi mereka lihat kok kelemahan saya Pak. Mereka lihat saya marah. Mereka lihat saya sakit hati. Mereka lihat. Saya nggak berusaha untuk jaim. Mereka lihat. Mereka lihat bagaimana ketika saya berhadapan dengan orang yang menyakiti saya. Mereka lihat. Jadi mereka tahu bahwa mama sama papanya ini tidak perfect. Tapi mereka juga melihat bagaimana saya menjalani itu. Mereka melihat bagaimana saya akhirnya menangis, berusaha merendah. Mereka melihat bagaimana saya mengatasi problem melewati itu semua. Iya. Jadi mereka tahu bahwa papa mamanya itu
benar-benar manusia normal. Ya. Sebab kalau kita ini jaim Pak, kita di depan orang misalnya kita pura-pura baik, ternyata sama mereka kita jahat kasar. Mereka akan kecewa sama Kristen loh. Mereka akan kecewa sama Tuhan, mereka akan bilang begini, papa mama gue juga pinter khotbah, misalnya gitu. Pinter pelayanan, tapi di rumah kayak setan. Kan gitu toh Pak. Iya betul. Kalau saya sama suami saya dengan anak-anak kami sangat transparan. Kami nangis ketika disakitin, tapi mereka juga melihat bagaimana kita overcome, berusaha ngatasin itu. Jadi saya bilang orang tua mesti ngejalanin dulu yang firman Tuhan bilang, baru engkau bisa mengharapin anakmu untuk cinta Tuhan. Nah orang tuanya aja gak cinta Tuhan. Beda loh, orang ke gereja bukan berarti cinta Tuhan kan Pak? Ya toh? Cinta Tuhan itu bisa kelihatan dari bagaimana kita sehari-hari kan. Meresponi kita masalah. Bisa sakit, tapi kita pada akhirnya menangis dan berusaha ngampunin walaupun dengan air mata karena kita mengasihi Tuhan. Yeah. Itu yang mereka lihat. Mereka melihat saya menghidupin. Jadi mereka enggak sakit hati, maksudnya mereka enggak kecewa. Mamaku memang butuh waktu kalau ngampuni orang. Tapi mereka tahu at the end mamaku akan ngampunin gitu. Mereka tahu. Karena bukan sekali dua kali kan kejadian itu terjadi. Iya, iya. Jadi mereka melihat ketidakperfekan kami. Gitu Mari kira-kira Pak. Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan YouTube acara ini, kalau kita memang mau melihat anak-anak kita mereka hidup takut akan Tuhan dan respect kepada orang tua, kita menjadi teladan dan kita mengalami Kristus itu sendiri mengalami Tuhan. Dan kita menjalaninya bersama dengan Tuhan dan anak-anak akan menyaksikan bagaimana orang tua memberikan respon atas masalah mereka sendiri. Iya betul. Luar biasa. Mereka pinter loh Pak. Smart. Iya. Bu, perjalanan pelayanan Ibu pasti akan masih sangat panjang. Amin. Amin. Kalau pendek pulang dong. Apakah ada nggak mungkin akhir-akhir ini yang Ibu persiapkan untuk sampai ke depan sana itu? Ada sesuatu yang khusus nggak yang Ibu sedang persiapkan untuk pelayanan ke depannya Ibu seperti apa? Ya sebetulnya sekarang ini yang saya pergumulkan itu saya meminta petunjuk Tuhan what next. Apa yang harus saya lakukan. Selama tinggal di Australia hampir 3 tahun ini. Terus terang saya boleh dibilang secara manusia ketinggalan banyak. Ketika pendeta-pendeta lain bikin kayak begini podcast, gencarin YouTube. Saya di Australia cuman ketap-ketip, nggak ngapa-ngapain. Karena Tuhan bilang seperti itu. Jadi hidup saya cuman sederhana Pak. Maksud saya itu gini, saya memang punya banyak keinginan dan impian. Tapi finally saya tuh bilang begini, Tuhan, Tuhan mau apa? Saya nurut. Dan saya ajarkan tuh ke anak-anak. Jadi anak-anak itu juga gini. Pada waktu kami di Perth itu kan sepi ya Pak ya. Beda banget sama Surabaya. Terus saya coba tes anak-anak. Yuk kita pindah ke tempat yang rame yuk. Mereka jawab gini. Mami, sama Tuhan udah boleh gak? Jadi itu gaya hidup yang saya tanamkan bahwa kita cuman mengikuti Tuhan gimana. Prinsip saya sama seperti pendeta hamba Tuhan Smith Wigglesworth. Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Jadi tempat yang paling aman adalah kita mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya bikin YouTube, ya saya akan bikin YouTube. Kalau Tuhan suruh saya bikin podcast, saya akan bikin podcast. Kalau Tuhan suruh saya diem, ya saya diem. Kadang-kadang gak gampang, tapi saya percaya itu yang akan menuntun kita sampai akhir. Dan sederhana ya Pak ya. Cuman dengar Tuhan nyuruh apa, ya, tapi luar biasa. Nurut. Cuman itu aja sih Pak, gak banyak macam-macam program. Dan sebetulnya itu yang Tuhan mau, kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Bukan apa yang kita inginkan, belum tentu apa yang kita inginkan itu Tuhan suruh. Iya.
Cuman sakit juga. Karena banyak yang saya inginkan, Pak. Iya enggak gini, tapi di balik itu semua Tuhan justru melihat bagaimana ketaatan ibu, kesederhanaan yang boleh dikatakan ya belum tentu kesederhanaan itu nggak punya nilai itu. Tetapi justru di dalam kesederhanaan ibu itu yang jadi berkat buat banyak orang. Hidup dalam favornya Tuhan, anugerah Tuhan, ya kan? Ya. Dan saya kira ini satu hal yang luar biasa. Baik saudara pemirsa di rumah yang mengikuti YouTube dengan setia sampai saat ini, kita sudah di akhir penghujung acara dan mungkin kita akan dengar sama-sama ya. Apa mungkin Ibu bisa berikan pandangan, ya Ibu bisa berikan pesan kepada hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja di akhir-akhir zaman seperti ini. Ya. Pesan saya cuma sederhana satu. Ya. Kita tidak akan pernah tahu ke depan tuh kayak apa. Seperti apa kondisinya. Jadi saya tetap memegang Yesaya 55. Dengarkan aku, maka kamu akan hidup. Kamu akan menikmati sajian yang lezat. Saudara, bahwa kalau kita belajar untuk dengar-dengaran Tuhan, apapun yang akan terjadi di depan, kita akan baik-baik saja. Amin. Bahkan lebih daripada baik. Amin. Jadi belajarlah, kejar. Itu yang namanya menangkap pimpinan Tuhan. Itu paling penting. Dalam segala hal, soal keuangan, soal anak-anak, soal rumah tangga, soal pekerjaan. Kejar untuk menangkap pimpinan Tuhan. Maka engkau akan baik-baik, bahkan lebih daripada baik. Itu aja Pak. Itu nomor 1 Bu, nomor 2 ya? Cuman 1. Tadi maksud saya 1. Cuman 1 saja. Oke saudara, pesan yang luar biasa disampaikan bahwa kita harus dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Ya. Dan pesan ini saya kira untuk kita semua. Tentunya kita harus memiliki kepekaan yang tajam. Suara Tuhan terhadap hidup Belajar. kita. Iya, belajar dengar-dengaran kepada suara Dia dan apa maunya Dia. Amin. Baik, saudara kekasih dalam Tuhan, kita telah selesai obrolan santai bersama Ibu Ruth Julia. Saya percaya lewat obrolan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan menyimak nilai-nilai apa yang telah kita dengar dan ikuti sepanjang acara Hosana Podcast. Sampai jumpa dalam pertemuan Hosana Podcast berikutnya. Saudara tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga, Pak. Tuhan berkati ya Bu. Ya, oke.